Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, maaf tadi ada telepon dari ibu saya di kampung. Dan teman-teman, ibu saya adalah contoh seorang perempuan yang pensiun sejahtera. Jadi setelah ditinggal oleh almarhum bapak, ibu saya masih tetap menjalani hidupnya dengan bahagia, masih bisa pengajian, masih bisa arisan, masih bisa olahraga gitu ya, walaupun sekarang kondisinya belum bisa karena adanya pandemi corona. Dan tadi ibu saya tanya mengenai kabar saya selama work from home, dan saya jawab baik-baik saja. Ibu saya bilang bahwa kamu baru menjalani work from home belum sampai 1 bulan, ibu sudah menjalani hampir lebih dari 8 tahun. Ya, ibu saya bilang bahwa pensiun itu adalah work from home selamanya. Dan alhamdulillah ibu saya bisa menjalani dengan bahagia karena sudah cukup persiapannya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bicara bagaimana kita bisa pensiun bahagia, salah satunya dengan menyiapkan dana pensiun yang mencukupi, gitu ya. Nah, bicara soal dana pensiun, sebenarnya instrumennya sudah banyak dan cara perhitungnya juga mungkin sudah banyak di-share oleh banyak financial planner kita. Tapi hari ini saya akan share kepada teman-teman bagaimana cara menghitung kebutuhan dana pensiun yang ideal dengan pendekatan seorang financial planner. Nah, alat yang teman-teman butuhkan nanti hanyalah ini, sebuah kalkulator. Dan ini kebetulan kalkulatornya memang dirancang khusus untuk menghitung itu kebutuhan uang di masa depan. Ini kalkulator Financial Consultant, serinya FC100V, saya nggak sebut mereknya. Ini kalkulator memang agak mahal gitu ya, karena memang dibuat untuk para financial consultant. Teman-teman bisa pakai juga, kalau nggak punya kalkulator ini bisa pakai aplikasi di iOS maupun di Android, namanya Time Value of Money. Gitu, bisa teman-teman cari dan install di sana. Oke. Nah, seperti biasa, untuk memudahkan teman-teman memahami, saya akan menghitung dengan coret-coret di whiteboard. Kita langsung aja ke whiteboard. Yuk. Baik teman-teman, kita akan mulai belajar menghitung kebutuhan dana pensiun seorang nasabah. Tapi sebelum masuk ke cara menghitungnya, biasanya kita harus sepakat dulu dengan istilah-istilah yang nanti akan dipakai dalam perhitungan, karena istilah-istilah ini nanti yang akan kita input di dalam kalkulator kita. Istilah-istilah itu adalah, pertama adalah namanya PV. PV adalah singkatan dari present value. Ini adalah nilai uang sekarang. Kemudian ada namanya future value. Kemudian ada I, ini adalah tingkat suku bunga, kalau itu nanti dikaitkan dengan tabungan, atau dia berupa inflasi, atau kalau kita mau menghitung nanti nilai uang di masa depan itu kita uangnya bertambah atau berkurang. Kalau inflasi pasti uang kita berkurang. Bisa juga berupa tingkat imbal hasil investasi. Nah, ini kalau kita mau menghitung perkembangan hasil investasi kita. Kemudian ada namanya N, ini adalah jangka waktu. Terus yang terakhir ada namanya PMT. PMT itu payment, sebenarnya singkatan dari payment. Nah, payment ini bisa disamakan dengan cicilan, atau kita kalau ini tidak berupa pembayaran hutang bertahap, ini bisa kita artikan sebagai pembayaran bertahap. Contohnya adalah kalau punya orang tua sebagai pegawai negeri, kemudian sudah pensiun, maka pensiunnya dibayar setiap bulan. Itu adalah pembayaran bertahap pensiun orang tua kita sebagai pegawai negeri, karena tidak dibayarkan sekaligus. Nah, ini adalah istilah-istilah yang nanti kita akan pakai. Jadi teman-teman harus sepakatin dulu, harus tahu dulu masing-masing singkatan-singkatan ini untuk mempermudah ketika nanti proses perhitungan. Oke, kita lanjutkan ke cara perhitungannya. Nah, kalau kita bicara cara menghitung dana pensiun, maka
saya akan mulai dengan membuat sebuah garis. Oke. Nah, garis ini nanti saya bagi dua. Oke. Ini ada wilayah A, ini adalah wilayah B. Di sini adalah saya sebut sebagai masa akumulasi. Di sini sebagai masa konsumsi. Apa sih masa akumulasi? Masa akumulasi adalah masa ketika kita masih produktif, masih bekerja, masih memiliki kemampuan ekonomi, masih menghasilkan uang itu bisa kita kumpulkan. Dikumpulkan untuk apa? Untuk menciptakan namanya dana pensiun. Nah, jadi kita mau mengumpulkan masa ketika kita masih bekerja dan dari sebagian penghasilan kita kumpulkan sebagai dana pensiun. Maaf. Nah, masa konsumsi adalah masa di mana kita sudah pensiun, kita sudah tidak bekerja, kemudian dari situ kita tidak melakukan apa-apa selain mengkonsumsi uang yang sudah kita kumpulkan ketika masa akumulasi tadi. Nah, ambil contoh masa akumulasinya dimulai ketika kita usia 35 tahun. Ini contoh nasabah usia 35, kemudian rata-rata orang pengen pensiun di usia 55. Asumsi ini bisa berubah, silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Dan usia harapan hidup orang Indonesia adalah menurut BPS adalah 70 tahun. Nah, ini juga teman-teman bisa adjust, bisa sesuaikan. Nah, tadi saya bilang ada wilayah A, wilayah B. Apa sih wilayah A, wilayah B? Ini wilayahnya kalau kita kemarin belajar dari petani jagung dan 3 amplop di edu seri saya yang pertama, maka kita akan tahu ada namanya SIP. Ada saving, ada investment, ada protection. Maka A ini adalah wilayahnya I dan P, investment dan protection. Sedangkan B ini wilayahnya S. Nah, jadi jangan keliru-keliru. Kenapa kok seperti itu? Nanti saya akan jelaskan ketika proses penghitungan. Oke. Nah, asumsikan nasabah saat ini memiliki expenses atau pengeluaran 20 juta per tahun. Per bulan. Maaf, saya salah. Per bulan ya. Per bulan. Kemudian ini berarti dia sama dengan 240 juta per tahun. Nah, pertanyaannya adalah, ini adalah pengeluaran dia sekarang. Dengan asumsi tidak ada perubahan gaya hidup, berapa sih sebenarnya pengeluaran dia pada saat nanti dia pensiun? Gitu. Tentu tidak sama karena ada namanya faktor inflasi. Nilai uang 20 tahun yang lalu dengan nilai uang sekarang tadi pasti berbeda. Maka kita akan menghitung berapa sih sebenarnya 240 juta ini pada saat usia dia 55. Apakah sama 240 atau berbeda? Maka kita hitung I inflasinya adalah asumsikan 5% per tahun sama dengan sekarang ya. Asumsi 5% per tahun. Kemudian N-nya adalah jangka waktunya adalah 20 tahun. Dari selisih antara 55 dan 35. Kemudian present value-nya adalah 240 juta. Oke. PMT-nya tidak ada karena tidak ada pembayaran bertahap. Yang kita cari, ini 0. Ya, ini 0 ya, 0. Yang kita cari adalah future value. Maka setelah kita masukkan ke kalkulator akan keluar future value-nya adalah 636 juta per tahun. Artinya kebutuhan dia setiap tahun pada saat dia berusia 55 sampai usia 70 tahun adalah kurang lebih 636 juta per tahun. Tentu ini dengan asumsi tidak ada perubahan gaya hidup dan juga tidak ada perubahan gaya hidup selama masa konsumsi, gitu ya. Maaf. Oke. Kita akan teruskan, kita akan pakai tinta yang berbeda. Nah,
Dari angka 636 ini kita akan mencari berapa dana pensiun dia yang terakumulasi di dalam tabungan dia, supaya setiap tahun ada keluar uang nih, keluar, ya kan, dikeluarkannya setahun sekali. Kenapa dikeluarkannya setahun sekali? Karena nanti yang bisa, instrumen yang kita bisa pakai adalah deposito. Itu yang paling mudah, yang bisa memberikan interest, bunga setahun sekali gitu ya. Bagaimana halnya kalau mau diambil sebulan sekali? Saya belum nemu instrumen yang bisa memberikan manfaat sebulan sekali gitu ya. Nah, terus sampai nanti di sini ketika dia usia 71 tahun itu udah nol. Nah, berapa yang keluar setiap tahun? Keluar setiap tahun adalah 636 juta. Di sini juga sama, 636 juta, terus 636 juta, 636 juta, 636 juta. Jadi ini adalah berupa deposito yang ditarik ya. Penjelasan saya tadi bukan bunganya yang ditarik, tapi uangnya yang ditarik. Jadi setiap tahun tuh ditarik uangnya. Jadi mau pakai tabungan, mau pakai deposito silahkan. Ditarik setiap tahun sebesar 636 juta. Karena kalau diambil bunganya ini pokoknya besar banget gitu ya. Jadi setiap tahun ditarik 636. Tahun berikutnya ditarik lagi 636. Nah, pertanyaannya adalah ini berapa? Ya kan? Berapa uang yang harus ditaruh di dalam instrumen tabungan atau deposito yang setiap tahun kita bisa tarik 636? Kan pertanyaannya itu. Maka kita bisa menghitung. Cara menghitungnya adalah ini yang kita cari, dana pensiun. Ini adalah present value. Kenapa present value? Karena itu adalah uang yang nanti kita akan tarik. Ini yang kita cari nih. Nah, future value-nya berapa? Future value-nya adalah ini nih. 0. Karena pada saat usia 70 nanti itu 0. Karena ditarikin terus, gitu ya. Nah, I-nya berapa? I-nya adalah selisih antara bunga tabungan atau bunga deposito dikurangin inflasi. Ya. Ya, kalau kita bicara sekarang misalnya bunga deposito atau bunga tabungan 6% dikurangi 5%, maka ini sama dengan 1%. N-nya berapa lama? N-nya adalah selisih antara 70 dan 55. Ini adalah 15 tahun. Dan ada pembayaran bertahap kan? Ada penarikan bertahap. Penarikan bertahapnya setiap tahun ditarik 636 juta. Maka nanti akan ketemu bahwa kebutuhan dana pensiun dia adalah 8,8 miliar. Saya pakai tinta yang berbeda. Ini adalah kebutuhan dana pensiun dia 8,8. Gede ya, gede. Jadi kalau ini nggak dia siapkan, ya seperti work from home ini, kalau kita tidak punya persiapan dana pensiun, kelimpungan kita gitu. Jadi nanti akan bergantung kepada anak-anak ketika kita pensiun, dan itu adalah sesuatu kesalahan menurut saya. Nah, teman-teman, dengan kebutuhan dana pensiun sebesar ini, berapa sih sebenarnya yang orang itu harus sisihkan setiap bulan? Ketika kita bicara kepada nasabah, kebutuhan dana pensiunmu adalah 8,8 M, maka kamu harus menyisihkan berapa rupiah setiap bulan. Maka kita akan menghitung di sininya berapa sebenarnya yang harus dia sisihkan. Kita bikin gampang, gambarnya adalah akumulasikan begini ya, makin dikit-dikit lama-lama jadi bukit kan gitu ininya, peribahasanya. Berapa uang yang harus dia kumpulkan dari sejak usia dia 35 sampai usia dia 55 sampai bisa menjadi 8,8 M. Berapa yang harus dia sisihkan setiap bulan? Oke, maka ini kita hitung. Nah, ini adalah wilayahnya I dan P. Kenapa wilayahnya I dan P? Karena
ini mengakumulasi uang. Kalau misalnya imbal hasilnya di bawah inflasi, maka uang nggak akan kekumpul, lama-lama justru habis. Oke. Nah, uang itu harus terkumpul dengan akumulasi yang makin lama makin banyak. Jadi kalau bisa mengalahkan inflasi, maka cara yang kita bisa pakai adalah dengan investasi. Terus kemudian kenapa harus ada P? Karena sebenarnya yang membutuhkan 8,8 ini bukan cuma dia, tapi sebenarnya keluarganya, orang-orang yang dia cintai. Jadi posisinya ketika dia panjang umur maupun pendek umur, ini harus tersedia nih. Karena kalau dia panjang umur, ya dia ikut menikmati. Tapi kalau dia pendek umur, yang akan menikmati adalah istri dan anak-anaknya mungkin, gitu. Jadi harus ada instrumen P untuk mengamankan, proteksi untuk mengamankan. Nah, pertanyaannya berapa yang harus dia sisihkan tiap bulan? Maka kita akan menghitung. Ketika kalau kita bicara akumulasi, maka kita bicara seperti petugas SPBU. Mulainya dari nol ya Pak, gitu. Jadi kita bicara present value 0 karena kita mulai dari tidak ada apa-apa. Present value adalah 0. Kemudian kita udah tahu uang yang akan kita akumulasi nanti jumlahnya harus 8,8 M, maka kita bicara future value-nya 8,8 M. Suku bunganya berapa, imbal hasil investasi berapa yang kita harapkan. Kalau saya pakai selalu perhitungan yang moderat, yang real, kita pakai acuan sukuk retail atau ori, di mana mereka bisa memberikan imbal hasil sekitar 8%. Oke. Dengan jangka waktu 20 tahun, selama 20 tahun gitu. Nah, artinya apa? Saya harus mengakumulasi setiap tahun sejumlah rupiah. Tapi saya nggak mau akumulasinya setiap tahun Pak, saya pengen dicicil bulanan aja supaya nggak berat. Oke, kita bikin E-nya 240 bulan. Karena 20 tahun kali 12. Nah, pertanyaannya adalah PMT-nya berapa kan? Cicilan tiap bulan, pembayaran bertahap per bulannya berapa? Maka dari sini kita akan ketemu bahwa setiap bulan dia harus mengakumulasi sebesar kurang lebih 14,9 juta per bulan. Nah, teman-teman, ini adalah jumlah yang harus dia sisihkan setiap bulan untuk bisa mencapai 8,8 miliar pada saat dia pensiun. Nah, teman-teman sudah cukup dapat gambaran bagaimana cara menghitung dana pensiun, dan ini teman-teman bisa lakukan kepada nasabah. Dan produknya apa? Produknya bisa apa aja, bisa pakai gabungan IP dan S, terserah teman-teman nanti kasih solusi kepada nasabah. Tapi sekarang ada beberapa perusahaan asuransi yang sudah memberikan solusi berupa produk di mana untuk dana pensiun ini teman-teman nggak perlu ngitung sejelimet ini ya. Teman-teman tetap harus menghitung, tapi artinya di depan nasabah nggak perlu sejelimet ini, karena di sekarang perusahaan asuransi ada yang sudah bisa membuat produk di mana yang dia bisa sampaikan kepada nasabah adalah kita bicara ininya, jadi manfaat pensiunnya berapa. Dengan manfaat pensiun sebesar ini 636 juta, pembayaran preminya adalah segini. Jadi teman-teman tinggal ngomong soal pembayaran premi dan manfaat pensiunnya aja. Jadi udah nggak perlu rumit-rumit lagi, sudah ada disediakan. Salah satu produk yang saya tahu itu di sebuah perusahaan asuransi ada yang bisa memberikan produk seperti ini, di mana kita tahu kebutuhan manfaat pensiun yang kita harapkan berapa, kemudian setiap bulan kita mesti bayar berapa, dengan masa akumulasi dan masa konsumsi sama persis gitu. Nah, itu teman-teman yang kita bisa pelajari hari ini mengenai cara menghitung kebutuhan dana pensiun. Semoga ini bisa membantu nasabahnya untuk merencanakan dana pensiun yang lebih baik. Kita diberikan pelajaran yang cukup mahal dengan work from home ini, dimana kita dipaksa untuk berada di rumah. Sebagian mungkin bingung apa yang harus dikerjakan di rumah karena
biasanya mengerjakan sesuatu harus di kantor, dan beberapa juga kebingungan karena dengan work from home ini penghasilannya terberhenti gitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk kita menyiapkan dana pensiun pada saat kita work from home forever, yaitu masa pensiun kita. Nah, semoga penjelasan ini cukup jelas buat teman-teman semua dan bisa dipakai untuk membantu nasabahnya nanti. Oke, kita kembali. Nah, teman-teman sudah dapat gambaran kan bagaimana cara menghitung kebutuhan dana pensiun yang ideal. Nah, untuk produk dana pensiun seperti apa, saya serahkan kepada teman-teman karena banyak sekali produk di luar sana yang bisa support kebutuhan itu, tapi tetap kembali lagi sesuai kebutuhan. Dan saya melihat memang ada beberapa produk-produk rekomendasi yang nanti teman-teman bisa tanyakan melalui DM gitu ya, apa saja sih produk yang bisa saya rekomendasikan supaya saya nggak perlu pusing hitung-hitung seperti tadi gitu ya. Saya cuma tahu berapa yang kebutuhan saya dan berapa yang harus saya sisihkan selama masa akumulasi. Nah, mungkin itu seri EduSeries kita pada hari ini. Kita akan sambung EduSeries berikutnya dengan materi-materi yang berbeda, dan tentu terus mencoba untuk mencerahkan teman-teman dan nasabah teman-teman semua. Baik teman-teman, jangan lupa klik like, share, dan subscribe gitu ya. Kita akan ketemu di vlog EduSeries berikutnya.